Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun minsarun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa sainun sunun sun la tasun masonun miswanun Guzayakzu ghazwan wa mahzan fahuwa ghazin wa dzaka mahzun ughzu la tahzu maghzan mihzan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian. Udah hilang kan capeknya? Capek dari mana sih, orang mainan doang ya. Boko sampai nangis-nangis. Ya. Sekarang kita lanjut halaman 77. Contoh sekarang yang mubtada'nya berupa isim maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang agak bawah itu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah. Wahal madrubul umaroni, asalnya wahal madrubun karena dilangsungkan, tanwinnya dibuang. Wahal madrubun, dan apakah bermula lan opo to utawi wong kang dikebuk, dipukul sopo al umaroni, 2 umar. Nah, itu yang menjadi contoh hal madrubun. Itu mubtada, tapi mubtadanya berupa isim maf'ul. Nah, lafadz al umaroni itu bukan khobarnya, tapi naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il? Karena jatuh setelah madrubun. Madrubun itu isim maf'ul. Isim maf'ul amalnya seperti fi'il yang mabni majhul. Lu tadi apa, Bri? Majhul maklum. Kalau isim fa'il mabni maklum, mabni majhul. Jadi al umaroni terkibnya sebagai naibul fa'il. Nah, ini masuk dalam kategori ini. Mubtada'un lahu marfu'un sadda masadal khobar. Nah, kalau kemarin kan 1 2 3. Nah, ini kan contohnya semuanya berupa isim fa'il. Nah, maka lafadz az-zaidani, lafadz zaidun terkibnya sebagai fa'il. Nah, yang sekarang bukan fa'il tapi naibul fa'il. Nyambung ya? Oke, nanti ditulis gak apa-apa.
Hadza bermula ini contoh, yaitu wahal madrubun al umaroni itu misalus mil maf'uli, contohnya isim maf'ul. Al mashubi, nah itu sama isim maf'ul itu kan. Sohiba yashabu sohban wa mashaban fahuwa sohibun wa dzaka mashubun, kasih al menjadi al mashubu. Maknanya apa? Yang dibarengi, kan gitu kan. Al mashubu yang dibarengi bil istifhami dengan istifham, yaitu halnya itu istifham. Kalau yang kemarin contoh yang isim fa'il ako imun yang dibuat istifham hamzah, nah yang atas ako imun. Nah ini menandakan maksudnya musonib memberi istifham yang beragam. Yang kemarin ako imun, sekarang hal madrubun. Itu untuk mengenalkan kepada kita berbagai macam, berbagai jenis huruf-huruf istifham, gitu maksudnya. Wa i'rabuhu dan bermula lan utawi i'rabe wa hal madrubun al umaroni hal harfu istifhamin. Hal utawi hal bermula hal itu harfu istifhamin, huruf istifham. Madrubun bermula lafadz madrubun itu mubtadaun mubtada. Karena mubtada dibaca rofa. Sebenarnya itu ada wa huwa marfuun, cuman dibuang, disimpelkan. Wa alamatu rafihi langsung itu, dan bermula alamat rofa'nya madrubun dhammu akhirihi, itu membaca dhamma huruf akhirnya madrubun. Wa madrubun dan bermula lafaz madrubun itu ismu maf'ulin, isim maf'ul. Ya'malu yang beramal apa madrubun, amal al fi'li dengan seperti amal fi'ilnya. Nah ingat amal fi'ilnya yang barusan saya sampaikan, ingat gak apa amalnya? Fi'il mabni majhul, paham gak? Itu yang harus kalian ingat-ingat terus. Yarfa'u tegesa merofakkan apa madrubun naibal fa'ili pada naibul fa'il. Nah, karena madrubun itu adalah isim maf'ul, amalnya seperti isim mabni majhul. Jadi yang dibaca rofa lafadz sesudah madrubun bukan fa'il tapi naibul fa'il. Itu yang saya ulang-ulang terus supaya paham kalian. Wayan sibu dan menasobkan apa madrubun al maf'ula pada maf'ulnya. Al umaroni ini terus terang gak enak banget saya mah, bener bau kencing kucing, serius. Maka ntar ini aja dah, ntar sementara gua dicuci tolong ya. Ini karpet terus ini dilap Don ya, bangku nih pakai anu. Sedep banget ini, aduh sedep apa no, bau kencing kucing, sedep dari mana? Sadda yang menempati apa naibul fa'il masaddal khobari pada tempatnya khobar. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya al umaroni al alifu itu alif li'anahu karena sesungguhnya al umaroni musannan itu berupa isim tasniyah. Oleh sekalian bacanya itu contoh yang didahului oleh istifham. Sekarang yang didahului oleh nafi. Wama madrubul umaroni dan tidaklah bermula orang yang dipukul, itu maknanya manafi. Siapa al umaroni? Dua Umar. Hadza bermula ini contoh. Wama madrubun al umaroni misalus mil maf'uli itu misalnya isim maf'ul. Al mashubi yang dibarengi bin nafi dengan nafi. Nanti di belakang ada mubtada itu nggak boleh berupa isim nakiroh, kan gitu. Nafi itu adalah syarat atau musawwik namanya. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ma madrubul al umaroni ma nafiyatun. Bermula ma itu nafiyatun, huruf nafi. Hijaziyatun yang bangsa Hijazi. Masih ingat kemarin? Nih masih ada. Tuh, ma terbagi dua.
ada ma hijazi, hijaziyah, ada ma tamimiyah. Kalau ma hijaziyah sama dengan laisa. Laisa itu saudaranya kana tarfaul isma wa tansibul khobar, khilaf gitu maksudnya. Ma bermula ma, nafiyatun hijaziyatun itu yang bangsa nafi, ma yang menafikan, hijaziyatun yang bangsa hijazi. Maksudnya hijazi kemarin udah dibahas sama dengan laisa. Madrubun bermula lafaz madrubun itu ismuha, isimnya ma. Wa alamatu rafihi, dan karena isimnya ma hijaziyah dibaca rofa. Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rofanya madrubun dhammu akhirih, itu membaca dhamma huruf akhirnya madrubun. Wa madrubun, dan bermula lafaz madrubun itu ismu maf'ulin, isim maf'ul. Ya malu yang beramal apa madrubun, amal al fi'li dengan seperti amal fi'ilnya. Yarfa'u merofakkan, yang merofakkan apa madrubun, naibal fa'ili pada naibul fa'il. Wayan sibu, dan menasobkan apa lafaz madrubun atau isim maf'ul al maf'ula pada maf'ulnya. Al umaroni bermula lafaz al umaroni, naibul fa'ili itu naibul fa'il. Sadda yang menempati apa lafaz al umaroni atau naibul fa'il, kan dia kene. Masadda khobari, masadda khobarin, masadda khobari ma, pada tempat khobarnya ma. Kalau ma-nya dijadikan ma hijaziyah. Wa inna mastagna, dan bahwasannya semugih dalam arti tidak butuh. Apa hadzan nau'u, ini jenis apa? Hai? Apa beri? Bukanlah. Hadzan nau' apa ini jenis? Jenis mubtada'un lahu fa marfu'un sadda masaddal khobar, itu loh maksudnya. Wa inna mastagna, dan bahwasanya semugih apa hadzan nau'u ini jenis, yaitu jenisnya mubtada yang tidak mempunyai khobar gitu loh. Mubtada yang mempunyai marfu sadda masaddal khobar, anil khobari dari khobar, li'anau karena sungguhnya hadzan nau' fi maknal fi'li, itu dalam semakna fi'il. Maksudnya semakna fi'il bagaimana? Bidalili annahu, dengan dalil sesungguhnya hadzan nau', atau maksudnya hadzan nau' ya isim maf'ul itu la yusagharu, itu tidak bisa ditasghirkan. Tahu kan tasghir yang mengikuti wazan fu'ailun. Wala yusafu, dan tidak bisa disifati. Wal fi'lu, dan bermula fi'il itu la yukhbaru anhu, tidak bisa dibuat khobar apa anhu dari fi'il. Lah fi'il kan gak bisa dibuat khobar gitu loh. La yukhbaru tidak bisa dibuat mubtada, tidak dibuat khobar darinya, maksudnya tidak bisa dibuat mubtada gitu loh. Fakadha ma fi maknahu, fakadha maka seperti ini li'annahu fi maknal fi'li, ma bermula lafadz fi maknahu yang dalam semaknanya hadzan nau' tadi. Falau kana, maka kalau ada apa al marfu'u, makmul yang dibaca rofa, ghaira muktafan bihi, itu tidak dianggap cukup apa bihi dengan isim, gampangannya al marfu', nahwu aqaimun abawahu zaidun. Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri, siapa abawahu? Ntar dulu, kedua bapaknya qaim zaidun. Nah ini ntar dulu, terkibnya apa itu sesudahnya?
Zaidun, lalu lam yakun, baca dulu terusannya. Lam yakunil wasfu khina idzin mubtadaan. Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri? Siapa abawahu, dua bapaknya qaim. Zaidun, nah ini Zaidun itu loh yang bal Zaidun, oh Zaidun bermula Zaid gitu loh. Ntar dulu. Wa aqaimun khobarun, oh begini awas. Itu dirubah. Aqaimun, apakah itu orang yang berdiri? Awas, ini beda ini. Siapa abawahu, bapaknya qaim, Zaidun bermula Zaid. Apakah Zaid itu bapaknya orang yang berdiri? Oh, itu jawabnya lau lam yakun, maka tidaklah ada apa al-wasfu isim sifat. Khina idzin, ketika ini ghairu muktafan bihi, mubtadaan itu mubtada. Jadi qaimun di situ bukan mubtada. Ngerti? Bal Zaidun, bahkan bermula lafaz Zaidun itu mubtadaun muakhirun, mubtada yang diakhirkan. Wa aqaimun, dan bermula lafaz aqaimun itu khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Wa abuhu, dan bermula lafaz wa abuhu, lafaz abawahu fa'ilun itu sebagai fa'il. Fa'ilu aqaimun itu fa'ilnya lafaz aqaimun. Ya segitu dulu, perhatikan. Odon dari tadi bukan digeser lu ah. Nih, sekarang ini kemarin udah dicontohkan ini. Mubtadaun lahu marfuun sadda masadal khobar. Yang lafaz setelah isim fa'il, setelah aqaimun fa'il, ya kan? Aqaimun, apakah bermula orang yang berdiri? Siapa? Zaidun. Ini qaimun, isim fa'il. Ingat, lafaz sesudahnya yaitu Zaidun menjadi fa'il. Begitu juga contoh yang kedua, ma qaimun az-zaidani. Lafaz az-zaidani fa'il. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di situ pakai hal madrubun, biar sesuai sama kita baca al-umaroni. Ini berarti kan hal madru, asalnya madrubun, karena dibaca langsung menjadi al-umaroni, menjadi madrubul umaroni. Kalau dibaca masing-masing ya hal madrubun. Cara mengartikannya, hal madrubun, apakah bermula orang yang dipukul. Madrubun itu sama dengan maknanya yud robu. Ingat don Apri, ingat gak? Ngerti kan? Atau fi'il madhi dzuriba. Kalau ini kan qaimun, maknanya kan sama dengan koma. Maka lafaz zaidani fa'il. Kalau di sini karena madrubun maknanya sama dengan dzuriba atau yudrobu, al-umaroni tarkibnya sebagai naibul fa'il. Nyambung? Paham nih? Ini yang menjadi permasalahan. Terus contoh yang lain tadi madrubun sama aja. Al-umaroni ya sama. Man kalau ini didahului hal berarti istifham. Didahului istifham. Kalau ini ma didahului kemarin khilaf. Ada ma hija ziyah. Ada juga ma murnina fiyah. Berarti kalau ini menurut qabilah tamimiyah, qabilah ini sama ini persis. Ya. Nah, madrubun kan berarti sama dengan yang atas ini. Al-umaroni terkibnya sebagai naibul fa'il. Ini kalau isim sifat yaitu lafaz madrubun hanya ada al-umaroni. Kalau ada kalimat lain, contoh dalam itu aqaimun, berarti kan aqaimun Zaid, aqaimun abawahu Zaidun. Berarti kan di sini karena setelah lafaz abawahu masih ada kalimat lain,
Diperhatikan. Itu yang tadi falau kana al marfu' ghairu muktafan bihi. Ma'mul yang dibaca rofa yaitu lafaz setelah qaimun itu enggak sendirian. Dia enggak, maksudnya enggak dianggap cukup, tapi ada, kalau enggak dianggap cukup berarti ada kalimat lain. Yaitu lafaz di sini dibaca di zaitun, maka di sini bukan mubtada tapi khobar. Lah ini mubtada, bedain. Ini dengan ini. Gitu loh. Nyambung maksudnya? Falau kana al marfu' ghairu muktafin bihi. Kalau ma'mul marfu'nya enggak dianggap cukup, dalam arti masih ada kalimat lain. Nisbatnya contoh di sini lafaz zaidun. Maka lafaz sesudahnya lafaz az-zaidani tetap dia sebagai naibul fa'il atau naibul fa'il, karena ini jatuh setelah qaimun ya berarti fa'il. Namun lafaz qaimunnya kan berarti isim sifat. Dia bukan sebagai mubtada tapi sebagai khobar yang didahulukan. Nyambung? Nah, itu harus hati-hati. Oke. Itu contoh yang dicontohkan oleh musonib didahului nafi atau istifham. Wa idza lam yataqaddam, dan apabila tidak mendahului apa nafiyun nafi au istifhamun atau istifham, nahwu qaimun az-zaidani wa madrubun al-umaroni, itu kalian ada fal kufiyuna, itu ada fa-nya enggak? Yang lain lu ada? Apri ada. Nah, itu yang benar. Kalian yang tidak ada fa-nya dikasih fa. Kitab saya juga enggak ada. Fal yang benar fal kufiyuna wal akhfasu yujizuna wuku al wasfi mubtadaan. Kasih fa. Kitab saya juga enggak ada. Cuman saya tahu. Kenapa saya nanya? Nah, kalau yang baca kalian pasti kan enggak akan nanya. Orang tulisannya begitu. Karena jawabnya idza. Kan idza itu huruf syarat. Lah sementara al-kufiyuna itu jawab. Jawabnya berupa isim. Isim itu enggak boleh dibuat syarat. Maka wajib dibarengi huruf fa. Ternyata enggak ada fa-nya. Salah. Ngerti? Nah, itu yang saya maksud. Kitab kalian jangan bengong. Sebelum al-kufiyuna dikasih fa. Fal kufiyuna, al bingung pasti. Fa yang mana sih, Pak? Pak Bapak. Gitu lagi lo ya. Lu nyambung kong? Nah, ya, ayo. Fal kufiyuna, sebelum alif itu dikasih fa. Maka bermula ulama-ulama Kufah wal akhfasu, dan ulama dan imam akhfas yujizuna sondon lu mau bilanginya yujizuna itu memperbolehkan siapa kufiyun wal akhfas wuku al wasfi, pada terjadinya atau terjatuhnya isim sifat mubtadaan pada mubtada. Wal basriyuna, dan bermula ulama-ulama Basroh, kan ribet terus antara ulama Kufah dengan ulama Basroh. Maka kufiyuna boleh, tapi wal basriyuna, dan bermula ulama-ulama Basroh yamnauna, itu melarang siapa? Al basriyun. Zalika, pada itu wuku al wasfi mubtadaan. Zalika, pada itu apa? Terjadinya isim sifat dijadikan mubtada, padahal tidak didahului nafi atau istifham. Qala fil Mughni, berpendapat siapa? Saya lupa ini pengarang kitab Al Mughni itu siapa ya?
Qala berpendapat siapa Shahibul Mughni gitu aja lah, pengarang kitab Al-Mughni. Fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni, wahal taqaddumun nafyi harakatin. Lalu jadiin fi'il lagi. Wahal taqaddumun nafyi wal istifhami syartun fil amal au fil iktifa bil fa'il anil khobar kaulani arjahuhuma atsani. Wah, ini keren. Pokoknya kalau kalian nyambung, seneng dengan khilaf seperti ini gitu loh. Tapi kalau nggak nyambung, menghadapi khilaf seperti ini sebel. Nah, gitu kan, jelimet kan gitu. Wahal taqaddumun nafi, dan apakah bermula mendahuluinya nafi, wal istifhami dan istifham, disimak main upil mulu. Wal istifhami dan istifham syartun itu sebagai syarat fil amali dalam amal. Maksudnya amal lafat sesudahnya isim sifat sebagai fa'il atau naibul fa'il, itu maksudnya. Au fil iktifai, atau dalam menganggap cukup bil fa'ili dengan fa'il. Ai wal maf'uli. Ya, kalau fa'il kalau setelah isim fa'il, kalau setelah isim maf'ul kan naibul fa'il gitu loh. Anil khobari, dari khobar, kaulani ai huma kaulani, bermula jawab daripada pertanyaan itu, kaulani itu ada dua pendapat. Ai huma, apa berarti kan kaulani itu khobar, mubtadanya dibuang, kalau ditakdirkan huma gitu loh. Kan tadi ada pertanyaan, kata Imam pengarang kitab Al-Mughni, apakah nih yang, kan semuanya didahului istifham atau nafi, ya kan? Apakah didahului istifham atau nafi itu sebagai syarat? Itu ada dua pendapat. Arjahuhuma, bermula paling menangnya kaulani, atsani itu yang kedua. Yang kedua apa? Pasti bingung lu. Apa, Pri? Yang kedua ya itulah au fil iktifa bil fa'il. Udah cukup. Dia sebagai isim apa? Jatuh setelah isim fa'il, dia sebagai fa'il, udah cukup. Mubtadaun lahu marfuun sadda masaddal khobar. Yang dicontohkan ini kan selalu didahului nafi dan is. Berarti kan loh, ini serius loh. Jangan bengang-bengong, ntar gak paham lagi. Apakah didahuluinya nafi atau istifham termasuk syarat, atau hanya cukup dengan jatuh sebagai fa'il? Itu ada dua pendapat. Nyambung gak? Jangan sampai bengang-bengong gak paham. Oh, makanya saya pertegas. Wa tamtsilul musannifi, dan bermula memberi contohnya musannif. Yufidu, itu memberi faedah apa tamtsilul musannif, anar rafi'a, sesungguhnya amil yang merofakkan, lima terhadap lafadz, yasuddu yang menempati apa ma masaddal khobari pada tempatnya khobar, itu la yarfa'u, tidak bisa merofakkan apa ar-rafi' illal ismad dhahiro, kecuali pada isim dhahir. Bukan yang dibaca rofaknya isim dhahir, yaitu zaitun atau az-zaitani kan begitu. Wa dzakara, dan telah menyebutkan siapa Imam yaitu pengarang kitab Al-Fawaqihul Janiyah, pengarang kitab Al-Fawaqih, saya juga lupa itu, saya nggak hafal mulu nama-nama pengarang kitab. Fil Fawaqihi, dalam kitab Al-Fawaqihul Janiyah, dzakara annahu yarfa'ul isma adz-dzahiro. Annahu, pada sesungguhnya isim sifat, yarfa'u itu merofakkan apa isim sifat, al isma adz-dzahiro pada isim dzahir.
wa dhamirul munfasila dan pada dhamir munfasil. Nahwu ma qaimun antuma wa ma madrubun antuma. Seperti contoh ma qaimun tidaklah bermula orang yang berdiri. Awas siapa antuma kalian berdua. Wa ma madrubun dan tidaklah dipukul siapa antuma. Itu antuma setelah madrubun itu naibul fa'il. Wa qaimun antuma ya sama lah. Dan apakah bermula orang yang berdiri siapa antuma. Wa hal madrubun dan apakah bermula orang yang dipukul siapa antuma. Wa fi dzalika khilafun. Wa fi dzalika dan dalam itu contoh semua tadi hal madrubun, ma qaimun dan seterusnya. Khilafun bermula khilaf. Ya udah orang ada khilaf lah mau apa? Oke. Apa tadi? Saya ulangi yang tadi dari yang halaman sebelumnya. Apakah ya lihat mari Don. Lu mah gak nyambung ini berarti kan. Ini kan contoh semua ako imun, mako imun ya termasuk hal ya kan semuanya didahului istifham kemudian nafi. Ini juga sama istifham kemudian nafi. Apakah didahuluinya isim fa'il? Berarti kan jangan meleng. Apakah isim fa'il yang didahului istifham? Kalau bahasa lainnya, apakah mendahuluinya istifham kepada isim fa'il atau nafi itu menjadi syarat isim sifat qaimun ini bisa menjadi mubtada atau hanya cukup dengan marfu'un. Ini loh marfu'un. Marfu'un ini kan isinya bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Nah, ini terdapat perbedaan pendapat. Yang pendapat yang paling menang arjahuhuma itu yang kedua. Yang kedua berarti apa? Yang kedua berarti apa? Apa Don? Nah ini dia cukup mempunyai fa'il atau naibul fa'il walaupun nggak ada nafinya, nggak ada istifhamnya, tetap bisa amal. Ingat, itu khilaf. Maka khilaf yang seperti ini bagi orang yang haus ilmu seneng, karena ada pilihan-pilihan, ada tahapan-tahapan, begitu loh. Tapi bagi pemalas, sebel. Ngerti maksudnya? Sebel. Orang pendapatnya Imam Akhfas begini, pendapatnya ulama Kufah begini, pendapatnya ulama Basroh begini, puyeng, iya kan? Tuh. Oke, dikit lagi dah. Ini saya nggak lama-lama ini, masa ini bau kencing kucing ini loh, wah, puyeng banget saya pala. Apa Al yang kencing di sini hari ya? Enggak. Lah kali lu habis mandi di Tegal sambil terkencing-kencing ya Pak, ke bawah ngimpi. Lu di sana kemarin mandi di air kan? Kemarin sambil kencing kan? Iya, orang Boko aja kencing 4 kali. Ya, saya mengencing aja di situ Pak, sama Riu juga. Payah banget, beli gendut lah, ilaha illallah gendut. Oke lanjut mana tadi? Wa fil manhalis sofi dan dalam kitab al manhalus sofi ala qaulil matni atas ucapannya pengarang kitab matan rafi'u ghairi mustatirin rafi'u ghairi mustatirin. Kok begitu sih? Bermula yang bermula yang amil yang merofakkan rafi'u ghairi mustatirin itu yang merofakkan selain domir mustatir. Kan ada isim domir tadi sama isim dohir.
itu apa namanya pendapat pengarang kitab Al-Manhalus Shafi atas apa namanya kitab matan, bahwasannya yang merofakkan apa namanya bisa merofakkan. Maksudnya bisa merofakkan itu lafadz yang setelah isim sifat bisa sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, yang merofakkan itu adalah selain domir mustatir, itu maksudnya hadza yasmulu dzahira. Hadza bermula ini pendapat ala qaulil matni gitu. Yasmulu itu mencakup apa hadza adz-dzahira pada isim dzahir nahu aqaimun az-zaidani. Ini az-zaidani isim dzahir. Wa hadhi dan bermula ini contoh lah, yaitu nahwu aqaimun az-zaidani itulah khilafa fiha. Tidak ada perbedaan pendapat itu maujud fiha dalam hadhihi. Wa dhamir atof kepada adz-dzahira wal dhamiral munfasila dan pada dhamir munfasil. Nahwu aqaimun anta. Nah, itu antanya fa'il dari lafadz qaimun. Wa hadhihi fiha khilaf. Kalau contoh aqaimun anta yang jatuh setelah lafadz qaimun anta kan berarti dhamir munfasil, fiha khilafun. Oh, perhatikan, fiha itu dalam ini contoh khilafun bermula khilaf. Khilafnya bagaimana? Fal basriyuna maka bermula ulama-ulama Basrah yujizuna itu membolehkan siapa al basriyun kaunat domiri pada adanya domir mubtadaan itu mubtada. Itu kalau menurut Basrah. Jadi anta mubtada qaimun berarti khobar, nyambung. Jadi loh ini. Fayakunu maka jadi apa ini contoh minal kismil awali itu dari bagian yang pertama. Bagian pertama berarti apa? Keder. Orang di papan tulis mubtadaun lahu khobarun. Bab mubtada khobar. Oh ini. Kan mubtada terbagi dua, mubtada lahu khobarun dan mubtada lahu marfuun sadda masadal khobar. Itu biar gak keder nih, terdiputer-puter keder lagi, iya kan? Maka harus dikuasai gitu loh. Wa kaunu fa'ilan, antar dulu, wa fayakunu, wa kaunahu atof kepada yujizuna kaunat domiri, wa kaunahu dan adanya domir fa'ilan itu fa'il. Fayakunu maka jadi apa hadzal kismu itu mimma apa namanya dari keterangan nahnu yang bermula kami itu fihi di dalam ma. Boleh juga keterangan yang keduanya itu apa namanya domirnya, domir munfasil tadi itu sebagai fa'il. Kalau yang pertama kan tadi sebagai mubtada, ngerti kan? Nah, yang kedua boleh isim domir munfasil sebagai fa'il. Berarti yang kedua mubtadaun lahu khobarun, mubtadaun lahu marfuun sadda masadal khobar, nyambung nih, jangan keder loh. Wal kufiyuna dan bermula ulama-ulama Kufah yujibuna itu mewajibkan siapa kufiyun al ibtidaiyata pada membuat mubtada. Wa wafaqa dan sependapat hum pada al kufiyun siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnul Hajib. Bal haka bahkan meriwayatkan menceritakan siapa Ibnul Hajib fi amalihi dalam kitab amalinya Ibnu Hajib al ijma'a pada ijma' kesepakatan ulama ala dzalika atas itu menjadikan mubtada. Wa nasaba ilal wahmi fi naqlihi, wa nasaba dan menisbatkan siapa Ibnul Hajib ilal wahmi kepada kesamaran fi naqlihi
dalam periwayatannya Ibnu Hajib. Kelewat lagi. Fi naklihi dalam periwayatan Ibnu Hajib. Terusannya itu lagi. Apa bacanya? Intaha, itu ada alif sama ha. Lah yang baca maftuh masa iya lah apaan tuh udah intaha, telah rampung apa kaulu siapa tadi. Udah segitu dulu. Ini kalau saya teruskan ribet bukan apa-apa. Bau asem. Kencing kucing ini loh. Nah, jadi sekarang ini langsung dicuci, Pri, ya. Nanti ini lu bisa ngelapin ini. Keliling. Ntar saya kasih sabun colek apa pakai ini. Wah, kacau ini. Ini pinggirin dulu kitab saya. Bau asem nih, termasuk bawahnya yang dipel. Ya, kalau perlu dipel pakai bantuin perempuan nih. Apa namanya? Bau kencing kucing, serius nih. Ya kan ntar malam ngaji sampai 2 ronde ntar malam. Iya kan? Udah suruh kasih parfum kencing kucing lagi. Wah, kacau ini ya. Oke ya. Udah Don, kemarin apa Don? Lu gak hidup, tangkap itu apa Don jadi admin itu. Jadi itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.